Pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di episode kali ini, HSSE Corner akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tentang penyakit asma. Mau tahu apa gejalanya dan bagaimana cara penanganan yang tepat? Yuk kita simak informasi lengkapnya. Apa saja gejala asma? Gejala asma bervariasi. Pertama, misalnya orang mengeluarkan sesak napas, itu yang paling sering. Selain itu, bisa juga batuk kering atau batuk kronik yang terus-menerus hilang timbul, terutama jika ada pemicu, misalnya terkena debu seperti tadi sudah sebutkan. Kemudian gejala lainnya, nafas terasa berat, itu juga termasuk gejala asma. Yang khas dari asma adalah seseorang itu mengalami keluhan setelah terpajan sesuatu. Pada keadaan asma yang berat bisa juga disertai dengan napas berbunyi mengi atau malah justru tidak ada suara napasnya atau silent chest. Serangan asma itu bisa bervariasi antar seseorang. Siapa saja yang berisiko terkena penyakit asma? Pada prinsipnya semua orang bisa terkena asma, mulai dari usia muda sampai usia lanjut. Jadi sebenarnya berpengaruh itu adalah faktor genetik. Faktor genetik misalnya ayah ibu punya asma, risiko untuk anak terkena asma lebih tinggi seperti itu, atau paling tidak memiliki kemungkinan alergi. Asma juga bisa timbul pada usia lanjut atau usia tua, jadi tidak hanya pada pasien anak-anak. Kemudian pasien-pasien tertentu misalnya bekerja dengan pajanan zat kimia itu juga bisa berisiko mengalami serangan asma ataupun mengalami gejala-gejala asma. Langkah yang harus dilakukan jika mengalami asma. Jika mengalami asma atau jika merasa mengalami gejala-gejala yang dicurigai asma, yang pertama lakukan adalah mengunjungi dokter. Atau jika mengalami serangan sesak napas berat, sebaiknya datang ke instansi gawat darurat. Dari situ, dokter atau klinisi akan menentukan apakah ini benar asma atau bukan. Setelah itu akan ditentukan kembali jika ini asma, apakah ini asma yang termasuk asma jarang atau asma yang sering. Asma sering itu termasuk asma ringan, asma sedang, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Setelah itu, dari situ akan ditentukan kembali langkah-langkah pencegahannya dan juga langkah-langkah terapi jangka panjangnya. Saran untuk para penderita asma. Untuk para penderita asma, yang penting adalah mengenali dirinya sendiri, yaitu mengenali alergen atau zat-zat apa yang akan memicu serangan asma. Serangan asma dapat menyebabkan seseorang mengalami gagal napas. Meskipun jarang terjadi, serangan asma juga dapat membawa kematian. Untuk itu, mengenali gejala serangan asma sangat penting untuk seseorang dapat memperoleh penanganan pertama yang tepat. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan bisa membantu dalam penanganan asma yang tepat. Tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Sampai jumpa di HSSE Corner episode berikutnya.